Okay, baik. Thank you. Good afternoon, everyone. Selamat siang. Okay, you meet again with me in public speaking course dalam mata kuliah public speaking. Okay, so I hope you all fine because today is important sessions for us untuk sama-sama tahu, okay, about principles in public speaking. Ada prinsip-prinsip, ada 3 prinsip besar ya dalam public speaking itu because public speaking is one of communications. Nah, kita akan membahas itu dan kemudian at the end of this course, I would like to introduce you to yang namanya audience center public speaking, yakni public speaking yang berfokus pada audience. Dan untuk latihannya, I'm going to send you one of the video uh, about public speaking, and then you have to give comment, you have to give a rating to that video. Nah, makanya hari ini penting sekali kita akan membahas tentang principle of public speaking. Saya mulai saja. I'm going to share screen for today's course. Oke. Okay. Semoga di akhir kalian sudah bisa berbicara di depan publik effectively, secara efektif, because you know what, public speaking is very crucial. Why crucial? We're gonna answer that question in this course. Oke, okay, saya mulai. Oke. Okay. Oke, saya mulai. Ada sedikit trouble barusan. Good. Kita masuk kepada definisi dari definition of public speaking. What is public speaking? Public speaking is the act of performing a speech to a live audience in structured manner. Jelas ya, I'm going to break down one by one, term by term, istilah per istilah. Jadi public speaking itu adalah sebuah tindakan performing speech. It means that we are speaking, we are doing public speaking in front of a live audience. Jadi syaratnya ada speakernya, public speakernya, ada audiensnya, ya. Kemudian in a structure manner, ya, ada aturan-aturannya, ada cara-caranya. Jelas untuk melakukan, to do public speaking, we have to do many kinds of preparations. Jadi banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Because public speakings differ from a casual conversation or daily conversations. Karena public speaking itu berbeda dengan percakapan sehari-hari. Ya, perbedaannya gimana? Karena ada tiga tujuan dari public speaking. The first one, in order to inform. Yang pertama untuk menginformasikan, ya. Yang pertama untuk menginformasikan. In casual conversation or daily conversation, one of the objective is to inform. Jadi sama. Untuk untuk istilah inform, ya, to inform ini, untuk tujuan to inform ini antara public speaking dan casual conversation is the same. Jelas ya. Kemudian hanya saja, di public speaking juga entertain, ya. Tidak hanya inform, kita harus entertain, menghibur, ya. Menghibur means ya kita membuat mereka bahagia dengan informasi yang kita sampaikan atau dengan a little joke dan lain sebagainya. Kemudian tidak selesai pada to inform dan to entertain, tapi yang paling tinggi, tingkat paling tinggi dari sebuah public speaking adalah to persuade the audience, untuk membujuk audience. Ya, jadi ada three objective of public speaking. Yang pertama inform, kedua entertain, dan yang ketiga to persuade. Ya, dan ketiganya tidak ada dalam casual conversations. Adanya hanya pada public speaking. Oke, saya akan beri contoh nanti, contoh public speaking, salah satu one of good public speaking sessions that we have to watch together. Good. Secara definisi saya harap ini sudah jelas. Jadi ini adalah public speaking adalah sebuah tindakan atau sebuah aktivitas berbicara di depan umum, ya, kepada audiens yang datang di depan kita, ya, mereka live audience. Kemudian tujuannya 3. Pertama, menginformasikan, tidak hanya sekedar menginformasikan, kita menginformasikan kabar baik. Karenanya inform kabar baik itu menjadi entertain, ya. Dan yang ketiga adalah we persuade. Oke.
Ini adalah 3 tingkatan dan 3 objective of public speaking. Jika memenuhi 3 syarat ini, so we can call it's good public speaking. Sampai sini bisa diikuti ya untuk definition ya. Saya lanjut ke pertanyaan. Why study public speaking? Kenapa kita harus belajar yang namanya public speaking? Saya tahu mungkin pertanyaan ini, this question appear in your mind. Why we have to learn public speaking? Is it important to be a public speaker? Kan begitu. Terus apa faedahnya? Apa keuntungannya kalau kita belajar public speaking? Oke. Kan tentu kan tentu hal-hal semacam itu yang menjadi pertanyaan di kepala kita. Dulu ketika saya S1, saya juga bertanya-tanya why we have to be able to stand out in front of people and do public speaking. Kenapa? Ya, ternyata secara garis besar there are 2 answers why we have to study public speaking. Yang pertama dalam rangka empowerment. Ya. Apa itu empowerment? Coba kita lihat ada kutipan perkataan dari former presidential speechwriter namanya James Humes. Public speaking is the language of leadership. Kalian bisa lihat di mana saja. The true leader must be able to do public speaking. When the leader cannot do public speaking, the leader is powerless. Ya, kalau ada pemimpin itu umumnya mereka ya, salah satu kekuatannya adalah audiensi dan public speaking. Kalau mereka lack of this public speaking skills, maka mereka itu bisa dikatakan powerless. Kekuatannya tidak begitu powerless, tidak memiliki kekuatan sama sekali. That's why ya, untuk urusan empowerment, orang-orang hebat di luar sana, rata-rata have a very good public speaking skill. Paham ya? Every time you have to speak, whether it is in an auditorium, in a company conference room, or even at your own desk, you are auditioning for leadership. Ya, ini jadi ya public speaking itu to train or auditioning for our leaderships. The better we have public speaking skills, the better we have the better we have leadership skill. Jelas ya? Untuk empowerment jelas. Jadi kenapa kita belajar public speaking? Ya, pertama untuk memperkuat diri kita. Ya, rata-rata mereka yang able to do public speaking, ya, mereka akan lebih kuat karena mereka mampu persuade, ya, membujuk orang lain. Kemudian tidak sekedar seperti tadi, tidak sekedar menginformasikan, tidak sekedar mengentertain, tapi sampai pada level membujuk. Itu kenapa ya? Kalau you tahu biasanya untuk acara-acara penting ya, yang ngomong mesti adalah public figure atau leader-leader. Ya, kenapa mereka harus ngomong? Because they have public speaking skills. Ya, and it empowers, public speaking empower them. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah employment. Ini berkaitan dengan industri ya, industri pekerjaan. Ya, saya mau cerita sedikit. One of your senior sekarang semester berapa ya? Mungkin 7 semester ya. A girl, seorang wanita cewek itu mahasiswi. Dia waktu itu saya pegang speaking kalau tidak salah, but not public speaking. I train her to be able to stand up in front of classroom, to be able to deliver the material, to be able to deliver presentations, to be able to teaching in front of students. Karena itu salah satu latihan dari public speaking untuk membuat kalian percaya diri dan mampu menguasai suasana. And I don't know, a few months later, beberapa bulan kemudian, she joined a competitions. Kompetisinya itu sekelas kayak Bujang Dara atau Miss Indonesia atau apa, tapi pada level lokal ya, dan itu untuk suku. If you know, itu salah satu kompetisinya adalah Lanceng Praben Kuburaya gitu ya. Itu kan sama kayak putra putri Indonesia walaupun levelnya lebih rendah ya. Nah, pada pergelaran tersebut, in that event, dia walaupun tidak memenangkan, tapi dia sudah mampu secara maksimal
membawa dirinya untuk bisa tampil di depan umum, untuk bisa berbicara di depan umum, at least menggunakan kemampuan public speakingnya, sehingga walaupun tidak juara, dia menyabet juara kategori pengetahuan apa-apa begitu. Dan itu salah satu kebanggaan untuk prodi bahasa Inggris. This is why again again public speaking is crucial, okay, either for our empowerment or for our employment. Saya belum selesai berbicara tentang employment karena employment yang tadi itu hanya contoh dan itu bukan employment sebenarnya, itu empowerment lebih tepatnya. Nah, the skill that you learn in public speaking course such as how to speak in public, jadi skill-skill untuk bicara di publik itu banyak ya. Pertama, ya speak in public, kemudian ethically adapt information to listeners, mengadaptasikan diri kita ya terhadap pendengar, kemudian organize your ideas, organize our audio, what we are going to deliver to our listener, kemudian persuade others and hold listener attentions, membujuk orang ya, kemudian hold listeners attentions, menjaga fokus atau atensi dari pendengar adalah among the skill that are most sought by employers. Jadi di luar sana ya, di luar sana untuk banyak sekali jenis pekerjaan, salah satu kewajiban untuk calon kandidat atau employee to be ya, atau calon candidate of employee adalah kemampuan untuk berpublic speaking. Jadi kemampuan untuk public speaking. Oke, itu untuk dalam skala yang lebih besar. In a small scale seperti profesi yang akan kalian jalani, because you are an English student ya, an English department student ya, maka kan kalian proyeksinya adalah being a teacher, okay, being a translator, okay, being tour guide, okay ya. Dan ke semua jenis pekerjaan itu ya, being a teacher, being a translator sih lebih kurang aktif ya, atau being tour guide, itu kesemuanya okay, insist you to be able to do public speaking. And when you have public speaking skill from now on, saya akan memastikan bahwa you will have more chance. Kalian akan punya kesempatan lebih ya to get a job, to be employed by others. Ya, itu kenapa saran beberapa orang akhirnya untuk membuat kalian able to do public speaking, kalian ditarik mengikuti organisasi-organisasi. Ya, but not only that, okay, the way you train your public speaking skills, tapi dengan cara-cara lain. Apa saja caranya? We are going to get through here later, okay, until our 16 meeting. Good. Ini adalah dua alasan why we have to study public speaking. Pertama, empowerment, okay. The more power you have, okay, semakin kuat power yang akan kamu miliki, okay, depends on, okay, the better your public speaking is, ya. Kemudian employment ya, itu sangat berkaitan erat dengan public speaking. Karena rata-rata kita akan diminta untuk terjun ke lapangan untuk bernegosiasi. Nah, negosiasi itu salah satunya public speaking dalam skala yang kecil. Good. Ini kenapa kita harus bisa public speaking. Bagaimana untuk yang tidak bisa, Mister? That's not big deal. Yang ini hanya untuk mereka yang interested in public speaking only. Kemudian saya rangkum saja, maka the ability to speak with competence and confidence will provide empowerment yang tadi ya, penguatan diri. Jadi yang pasti ngomongnya pakai competence, pengetahuan, confidence, kepercayaan diri. Ya, dua itu syaratnya. Kemudian saya simpulkan lagi satunya, being able to communicate effectively with other, yakni being able to do public speaking is key to success in any line of employment. Jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain secara efektif or in public speaking adalah salah satu kunci untuk sukses dalam dunia kerja. Di apapun itu, di semua sektor, kecuali sektor-sektor yang tidak berkaitan langsung dengan sektor sosial. Ya, contoh seperti translator itu you don't have to be able to do public speaking. Tapi kalau misal kalian kontraktor, ya, ini if you're talking about employment,
you are teacher, atau kemudian you are lecturer. Lecturer itu, dosen itu diharuskan bisa public speaking. Kenapa? Kalau dia tidak bisa public speaking, apa yang akan dia jelaskan kepada mahasiswanya? Oke, jadi teacher, kontraktor, kemudian lecturer, kemudian apalagi marketing, oke, kemudian apa ya, cashier ya, atau yang lainnya ya, seperti so when you do business ya, seller, oke, seller, maka you kalau mau closing orang ya sekarang memang pakai WhatsApp. Tapi commonly when you have to be able to, when you have a chance to face with your customers to be dengan calon customer Anda, maka kalian harus bisa meyakinkan customer Anda. Pertama to inform, kemudian entertain dan persuade untuk membeli barang yang Anda jual. Itu adalah alasan, reason behind public speaking skills, behind public speaking study. Jelas ya? Kemudian, lantas kalau tadi kita sudah ngomongin public speaking, sekarang apa yang membedakan public speaking and conversations? There are three, ya. Ada three terms, ada 3 hal, 3 matters. Yang pertama, public speaking is more prepared than conversations. Kalau conversation, if conversation you meet with your friend in classroom and then you talk with them, you tell a story about your last night experience with your ex-boyfriend or ex-girlfriend, or you talk about your experience along in pandemic coronavirus, atau you tell them about your story, your holiday last week, maka itu tidak perlu persiapan. Ya, itu adalah conversations, bukan public speaking. Public speaking is about we prepare atau is about preparations. We prepare as good as possible. You harus buat slide. Kadang kalau you tidak buat slide, it's no matter. Yang penting you sudah master, memahami betul the material. Okay, we master the material. It's okay not to make a PowerPoint. Kemudian memastikan kalian membuat opening yang tidak membosankan, because opening adalah jalan untuk menuju inti dari pembicaraan dan closing ya. Nah, itu that's why public speaking is much more well prepared than conversations. Kalau public speaking itu ya, kalau saya harus ngomong di depan pentas, biasanya saya berlama-lama di depan cermin, saya menghadap cermin, I look in myself in the mirror and then I practice over and over. Karena biasanya I make a script what I'm going to deliver to my audience in front of me. Ya. Kalau semisal zaman dulu seminar proposal atau ujian skripsi, ada 3 dosen penguji dan ramai sekali teman-teman, maka saya sudah mempersiapkan sedetail mungkin what I'm going to deliver to my thesis assessor, my thesis examiner, and to all audience in front of me. Hal ini tidak sama dengan conversation yang bisa impromptu, yang bisa tanpa persiapan. This is why public speaking is more well prepared than conversations. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah public speaking is also more formal than conversations. Again, ya jelas untuk urusan formal and informal, public speaking is more formal. Contoh seperti ujian tesis, ujian skripsi is formal, it's formal. Kemudian webinar, ya, ada pembicaranya. Kemudian konferensi, ya, kemudian seminar dan sebagainya. All of them are formal events. Tidak seperti conversation yang kita bisa ketemu, then we do conversations. Ya. Kemudian public speaking, yang ketiga adalah public speaking involve more clearly defined roles for the speaker and audience than conversations. Ya, perannya ya dalam public speaking berbeda. Oke, kita mengenal dalam public speaking, pembicaranya adalah ya public speaker, biasanya keynote speaker, audiensnya audience. Perannya berbeda. Yang bagian the one who deliver the message, the material, adalah si public speaker. Sedangkan the one who accept the message, listen the message, receive the message, kemudian give the feedback adalah si audience. Hal ini berbeda ya dengan conversations. Yang dalam conversations you bisa jadi yang ngomong, kemudian teman juga bisa juga jadi yang ngomong, tidak ada masalah, tidak ada peran yang jelas di sini. Sedangkan di public speaking, the role is more clearly defined. Siapa the speaker, siapa the audience, who deliver the message, who deliver the material, who receive the message, who listen the message, and who give the feedback.
Ya, jelas. Itu perbedaan antara public speaking dan conversations. Saya lanjut. Nah, ini yang termasuk dalam yang akan menjadi bahasan kita dan yang akan menjadi tugas kalian. Apa itu? Ya, jadi ada prinsip-prinsip public speaking, ada 3. Yang pertama adalah public speaking atau communication itu as an actions, sebagai sebuah tindakan. Kedua, communication as interaction, public speaking itu sebagai interaksi, kalau sudah interaksi itu 2 arah. Kemudian communication or public speaking as transactions, lagi-lagi kalau transaksi 2 arah. Apa bedanya action, apa itu interaction, dan apa bedanya dengan transactions? Kita akan melihat setelah ini. Oke, coba lihat, ini adalah model of communication as an action. Jadi di sini ada beberapa term, istilah. Pertama ada source, kedua itu ada message, ketiga adalah channel, keempat message lagi, kelima receiver, yang mengganggu channel itu adalah noise. Ya, sederhananya source itu adalah the speaker yang menyampaikan pesan. Dan dalam proses penyampaian pesan itu, ya, even the statement is spoken words harus diubah, must be transferred into verbal sentence atau bahasa verbal language. Jadi contoh, you mau bilang panjangnya itu adalah 100 inci. Jangan dalam public speaking jangan hanya 100 inci, you tidak melakukan apa-apa, tapi you bisa mengubahnya dengan memberikan gesture. Panjangnya itu sekitar 1 meter. Kalau you bilang 1 meter, maka it's okay for you to untuk merenggangkan tangan you, mengukur seberapa meter, seberapa panjangnya, tangan you gitu ya. Kalau misal itu 1 meter, it's okay. Nah, itu yang disampaikan adalah message, ya. Nah, yang tadi itu, jadi source itu adalah si public speaker-nya, yang disampaikan adalah message. Channelnya ini adalah via 2 channels. Nanti akan ada penjelasannya setelah ini. Pertama adalah from audio, kemudian from visual. Nah, kemudian baru itu diproses, ya. Message tersebut diproses. Dan baru diterima oleh si pendengar atau audience. Nah, kemudian ada noise. Noise itu gangguan selama adanya public speaker. Contohnya tiba-tiba when the speaker is very serious in explaining about coronavirus, tiba-tiba ada yang bawa anak, kemudian anaknya nangis, the baby is crying, atau kemudian tiba-tiba ada bunyi dentuman keras, itu namanya noise. Ya, lebih detailnya sih. Good. Apa itu source? Source is public speaker, ya. Ya udah, berarti a public speaker itu adalah source of information and ideas for audience. His or her job is to encode, jadi mengkodekan. Tidak hanya mengkode, mentranslatekan. Apa yang ditranslatekan? The ideas and images. Jadi ide dan gambaran itu yang ada di kepala sini, ya, into verbal or non-verbal symbols. Jadi tugasnya adalah menyampaikan apa yang ada, what is in public speaker mind, into audience. Yang di mind itu kan tadi adalah something abstract menjadi verbal and non-verbal symbols. Seperti saya tadi contohkan, ya. Seperti yang tadi saya bilang, seperti when I say, panjangnya 1 meter. Kalau misal you merasa your audience is confused about that term, karena itu adalah spoken words, maka it's okay for you untuk begini. Kira-kira segini Bu panjangnya, kira-kira segini Bapak Ibu panjangnya. Jadi boleh you menggunakan tangan, yakni atau non-verbal symbols, untuk memastikan bahwa apa yang public speaker sampaikan itu sampai pada si receiver. Jelas ya? Kemudian message. The message in public speaking is the speech itself, both what is said and how it is said. Jadi pesan yang disampaikan ya oleh public speaker. What is in her mind or his mind. Kemudian pesan itu ditransfer into verbal or non-verbal symbols. Kemudian channels, yang tadi saya balik lagi, channelnya yang ini ya. Kemudian channel itu adalah a message is usually transmit from sender to receiver. Jadi dari public speaker ke audience itu menggunakan 2. Pertama visual. Nah, ini caranya. Kalau orang bingung apa itu visual, maka you tunjuk saja. Pertama visual melalui pandangan, and auditory melalui pendengaran. Jadi pesan yang disampaikan oleh speaker to audience must be transmit menggunakan 2 ini, 2 channels, yakni visual
dan auditory, penglihatan dan pendengaran. Kemudian receiver. The receiver of the message is the individual audience member, jelas ya, dia adalah si member audience ya. Whose decoding of the message will depend on his or her own particular blend of past experience, attitude, belief, and values. Ya, kadang-kadang because difficult terms, karena istilah-istilah yang rumit, beberapa orang tidak memahami apa yang disampaikan oleh speaker. Maka tugasnya speaker adalah to facilitate that difficulty to be an easier forms, untuk mengubah yang kesulitan tadi itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami. Ya, seperti tadi visual, apa sih visual itu? You boleh saja menggunakan, atau auditory. Nah, jelas ya? Good. Kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah noise. Noise itu adalah anything that interfere with the communication of message is called noise. Jadi yang mengganggu proses penyampaian pesan ya dari sender atau public speaker kepada audience, itu namanya adalah noise. Contohnya adalah a noisy air conditioner. Kalau misal AC-nya terlalu berisik, and then we are in a auditorium listening to public speaker, tentu kita akan merasa terganggu. Ya. Kemudian a crying baby, yang seperti tadi saya jelaskan, anak yang nangis, bad cold speaker. Ini misal speakernya sedang tidak sehat, kemudian dipaksakan untuk bicara, maka tentu itu akan mengganggu ya, dan itu adalah noise. Atau kemudian worried examining candidates. Contoh, audiensnya akan ada tes di jam 5 sore nanti. Maka ketika sekarang dia itu in auditorium or in meeting ya, maka tentu dia tidak fokus. Yang ketidakfokusan semacam itu we call it noise ya. Itu istilah-istilah untuk prinsip pertama dari public speaking and communication, yakni communication as an actions. Komunikasi atau public speaking sebagai sebuah tindakan. Tindakan apa? Menyampaikan pesan dari public speaker kepada audience ya, melalui channels tadi, auditory, visual, message-nya disampaikan oleh public speaker kepada audience tanpa adanya noise ya. Good. Itu prinsip yang pertama, yakni communication as actions. Prinsip yang kedua adalah communication as interactions. Jadi komunikasi atau public speaking itu harus berupa interaksi. Itu kenapa ya? Itu kenapa public speaking itu mestinya disampaikan di live audience. Jadi di depan audience langsung. Kalau saya seperti ini merekam video seperti ini untuk communication as interaction-nya, prinsip yang kedua ini sudah tidak masuk di public speaking. Saya hanya berhasil mungkin menyampaikan communication as an action, tapi pada yang communication as interactions saya tidak berhasil karena memang tidak ada feedback yang diberikan oleh receiver kepada source, kepada saya sebagai pembicara. Kenapa demikian? Because this video is recorded, tidak live ya. Nanti you menonton biasa saja ya. Kemudian ada dua hal skema yang berbeda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi gambarnya cuma ini, pada communication as interaction ada yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah feedback. Feedback ini diberikan oleh receiver kepada source. Jadi public speaking itu pasti need feedback. Kita ngomong sampai berbusa di depan orang, di depan ramai orang, tapi kalau tidak ada feedbacknya, itu tentu we can say that our public speaking is useless. Ya, dalam hal communication as interactions. Makanya kita bahas what is feedback. One way in which public speaking differs from casual conversation is that public speaker does most or of the talking. Jadi yang ngomong paling banyak adalah public speaking-nya, public speaker-nya di public speaking tersebut. But public speaking is still interactive. Apa itu? Without an audience to hear and provide feedback, public speaking serve a little purpose. Jadi dikatakan public speaking yang bagus itu apabila si public speaker mampu menyampaikan pesan kepada audience menerima pesan tersebut kemudian memberikan feedback. Feedbacknya dalam bentuk apa, Mister? Feedbacknya could be in the form of in terms of questions, ya, atau kemudian tanggapan, atau question bisa, tanggapan bisa, atau kemudian ada sesuatu yang belum jelas kemudian ditanyakan lagi, itu juga bisa, ya. Jadi again, public speaking yang bagus itu harus memenuhi syarat pertama, communication as an action,
Syarat kedua ya ini adalah communication as interactions. Jelas ya, harus adanya feedback. Kemudian ada konteks. Ini jelas ya, ini masalah tempat sebenarnya. The context of public speaking experience is environment or situation in which the speech occurs. Di mana sih public speaking itu? Ya biasanya di auditorium, kemudian di ruang rapat, kemudian di aula, di hotel dan lain sebagainya. Itu konteksnya ya. Nah, itu tidak ada masalah. Oke, saya simpulkan dulu, maka dua prinsip dari public speaking harus dipenuhi to make a good public speaking. Yang pertama adalah communication as an actions, sebagai sebuah tindakan public speaking itu. Yang kedua adalah communication as interactions. Public speaking harus juga dalam bentuk interaksi. Harus ada pemaparan dari public speaker, harus mendapatkan feedback dan didengarkan oleh si receiver. Ya. Dan yang ketiga adalah communication as transactions. Jadi ini lengkap 3 prinsip dasar dari komunikasi public speaking. Public speaking as an actions, public speaking as interaction, dan yang terakhir adalah public speaking as communication as transaction. Jadi transaksi ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Sumber dari receiver diberikan kepada receiver source. Ya. Sumber ya, sumber ke receiver, source ke receiver, kemudian dari receiver ke source lagi. Semacam ada, ini hampir sama dengan interaktif. Kalau interaktif itu berhentinya pada feedback si receiver. Tapi kalau communication as transaction itu semacam ada follow up, tindak lanjut dari apa yang ditanyakan oleh si receiver kepada kepada public speaker atau source, kemudian dari source menanggapi lagi, kemudian dari receiver menanggapi lagi. Seperti itu namanya communication as transactions. Kita lihat, dikatakan bahwa an effective public speaker should not only be focused on the message or he or she is expressing, but also tuned into how the audience is responding to the message. Jadi ini hampir sama dengan public speaking as an interactions. Hanya saja public speaking as an interaction selesai pada mendengarkan dan memberikan feedback oleh si receiver. Sedangkan pada public speaking as transaction ini ya, dari receiver memberikan feedback kepada kita, kita memberikan feedback lagi, kita sebagai public speaker atau source memberikan feedback lagi kepada receiver, dan kemudian terjadi transaksi dua arah, interaksi dua arah. Ini jelas ya. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi untuk menjadikan public speaking itu quite good atau bagus ya. Nah itu. Kemudian ini adalah topik terakhir, tapi tidak akan saya jelaskan satu persatu karena yang akan ada di bawah ini akan menjadi pekerjaan kita setelah pertemuan kedua ini. Nah, audience center public speaking itu atau berbicara di depan umum yang berfokus pada audience itu, langkah-langkahnya ada beberapa. Pertama adalah consider your audience. Jadi kita harus mempertimbangkan siapa audience kita. Kita harus mencari informasi terkait sosial ekonomi mereka, age mereka, interest mereka, kemudian job mereka apa ya. Itu namanya consider your audience. Kemudian topik yang besar itu kita select and narrow our topic. Jadi kalau topik pembicaraan kita yang akan kita sampaikan itu terlalu besar, kita spesifikkan ya, kita select and narrow. Kemudian determine your purpose, kita tentukan tujuan public speaking kita apa. Apakah yang pasti ya memenuhi 3 yang tadi itu, yakni inform, kemudian entertain, dan persuade ya. Kemudian develop your central idea, jadi ide pokoknya itu kita kita kembangkan lagi, kita buat sejelas mungkin sehingganya mudah ditangkap oleh si audience. Kemudian generate the main ideas ya, ide pokoknya kita buat ide pokoknya sambil gather supporting materials ya. Jadi kita cari ya informasi-informasi tambahan terkait what we are going to deliver, apa yang akan we are going to express in that public speaking sessions. Kemudian organize our speech, bagaimana kita mengatur ya. Biasanya kalau speech itu ya umumnya ya, kalau yang pakai panduan itu biasanya mereka akan bilang begini, oke, dalam kesempatan ini in this occasion I would like to talk about iPhone service ya, di mana peluang untuk iPhone service itu ada 3 ya. Begitu ya. Nah, kemudian presentasi saya akan terdiri dari pembukaan, inti, dan kemudian penutup. Biasanya diorganize sedemikian rupa ya.
Tidak hanya sedemikian, tidak hanya sampai itu, kita harus rehearse your speech, our speech. Kita latihan. Even karena kan di bagian organize our speech itu kita sudah punya script. We have already had script. Oke. Percuma kalau kita punya, it's useless to have that script if we don't rehearse, if we don't train ourselves to do public speakings. Karena membaca saja tidak di depan publik dengan ngomong di depan publik langsung, it's gonna be different. Iya, berbeda. Even when you already memorize, all your topic, all your details, pas di depan panggung, di depan semua orang biasanya lupa. And you experience anxiety. Dan yang terakhir adalah deliver our speech. Bagaimana cara setelah latihan berkali-kali, bagaimana cara kita menyampaikan our speech atau public speaking kita di depan umum. Nah, itu dia berkaitan dengan prinsip-prinsip public speaking dan cara bagaimana public speaking yang berfokus pada audiens itu. Ini akan menjadi pekerjaan kita di pertemuan setelahnya ya, setelah ini. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di grup. Kemudian saya akan mengirimkan sebuah video yang harus kalian tonton dan kalian analisa. Ya, kalian tidak beri rating sih. Kalian tentukan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam public speaking. Itu saja dari saya. Thank you so much. I'm going to see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya. Oke.